Apa kabar sobat Siki TV? Kali ini saya akan membahas tentang Capres 2024. Ini salah satu baca pres yang katanya akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan. Ya, Anies ini dalam beberapa waktu terakhir itu mengalami stagnasi, di mana elektabilitas Anies dibandingkan dua baca pres lainnya yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang sudah dideklarasikan oleh PDIP beberapa waktu terakhir ini elektabilitas Anies Baswedan mengalami stagnasi atau kemandekan. Meskipun kalau kita sedikit mundur ke belakang pada saat penolakan timnas Israel beberapa waktu lalu, elektabilitas Anies sempat naik mengalahkan Prabowo pada saat itu. Bahkan ada salah satu lembaga survei menempatkan Anies pada urutan pertama yang disusul oleh Ganjar yang kemudian nomor 3 adalah Prabowo. Tapi setelah Ganjar dideklarasikan sebagai baca pres PDIP, posisi Ganjar kembali menempati posisi pertama. Dan Anies juga kembali ke habitatnya, yaitu posisi ketiga setelah Prabowo Subianto. Persaingan antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan itu cukup menarik ya. Dalam beberapa lembaga survei pernah menobatkan juga bahwa Prabowo Subianto itu masih di bawah Anies elektabilitasnya. Terutama pada saat Prabowo dan timnya tidak begitu aktif melakukan kampanye ke masyarakat pada beberapa waktu lalu. Tapi setelah beberapa peristiwa-peristiwa penting di mana Presiden Jokowi juga secara tidak langsung mengendorse Prabowo juga Ganjar, kenaikan elektabilitas Prabowo kembali menempati urutan kedua setelah Ganjar Pranowo. Nah, tapi kita semua belum tahu sampai hari ini siapakah yang akan menjadi bacawa pres untuk ketiga baca pres tersebut ya. Tapi yang menarik di sini adalah kita sorot adalah Anies Baswedan. Nah, rupanya sekarang ini setelah PDIP mendeklarasikan Ganjar dan juga Prabowo sudah pasti yang memang dari jauh sebelumnya akan maju sebagai capres dari Gerindra. Ternyata elektabilitas Anies tidak bisa lagi mengungguli Prabowo maupun apalagi Ganjar Pranowo ya. Dan ini ternyata membuat frustasi kubu Anies dan sampai-sampai Yusuf Kala pun kembali turun untuk mengkampanyekan Anies secara tidak langsung. Ya seperti kita ketahui Yusuf Kala adalah suksesor Anies pada Pilkada 2017 yang pada saat itu Yusuf Kala menjabat sebagai wakil presiden Joko Widodo. Nah, anehnya di sini ya, setelah Yusuf Kala tidak lagi menjabat sebagai Wapres, dia kembali mengkritik Jokowi. Dia mengingatkan agar Presiden Joko Widodo meniru apa yang dilakukan oleh SBY pada menjelang turunnya dari jabatan presiden, yaitu tidak mempengaruhi jalannya kontestasi pemilu berikutnya. Tapi sebenarnya apa yang dikemukakan oleh JK ini langsung dibantah juga oleh Anas Urbaningrum yang pada saat itu menjadi ketua Partai Demokrat. Dia mengatakan bahwa SBY pun pernah mengumpulkan ketua-ketua partai di Istana Merdeka pada saat menjelang pemilu 2014. Nah, artinya apa di sini ya? Terlihat di sini adalah ada sebuah kecemasan dari JK apabila Anies tidak bisa mendapatkan tiket untuk Pilpres 2024. Apalagi sekarang ini terlihat bahwa dua partai pendukung Anies Baswedan selain Nasdem yaitu PKS dan Partai Demokrat, dua-duanya juga melakukan manuver-manuver setelah Ganjar dideklarasikan sebagai capres. Nah, tentunya mereka juga berpikir ulang ya. Kalau mereka mendukung Anies, apakah ada kepastian menang? Ya, meskipun di atas kertas secara formal mereka selalu mengatakan bahwa
mereka akan konsisten mendukung Anies Baswedan maju sebagai baca pres. Tapi faktanya di lapangan mereka juga kasak-kusuk kepada kubu yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan peran. Ya, misalkan kayak Demokrat dan PAN, mungkin mereka tidak akan bisa menempatkan baca wapres mereka, apalagi menempatkan misalkan kalau Demokrat menempatkan AHY, tapi setidaknya mereka bisa mempunyai peran apabila capres yang mereka ikut dukung itu menang dalam Pilpres 2024. Nah, artinya apa di sini? Sebenarnya PKS dan Demokrat pun juga ragu apakah Anies itu bisa memenangkan Pilpres 2024 ya, mengingat sampai hari ini elektabilitas Anies masih menduduki nomor buncit. Nah, yang menarik di sini adalah pernyataan dari PKS ya. Tokoh dari PKS mengatakan, dia mengingatkan pada Pilkada 2017, Anies juga menempati urutan yang ketiga dibandingkan cakup-cakup yang maju pada saat itu. Tapi faktanya di lapangan Anies bisa memenangkan Pilkada 2017 di DKI Jakarta. Nah, saya menjadi sedikit khawatir ya apa yang diucapkan PKS ini, apakah dia akan mengulang skenario yang sama yang dilakukan oleh kubu Anies untuk memenangkan Pilgub 2017 di Jakarta. Ya, untuk kita ingat bahwa A.F. Saifullah, konsultan politik dari Anies Baswedan, pada saat itu menggariskan bahwa kampanye Anies harus dilakukan di masjid-masjid. Dan kampanye ini juga dilakukan juga oleh cawagup Anies pada saat itu, yaitu Sandiaga Uno. Jadi mereka secara kompak melakukan banyak kampanye-kampanye di masjid-masjid di DKI Jakarta. Bahkan pada setiap Jumatan atau sholat Jumat, para pembicara dalam atau para penceramah di masjid-masjid tersebut, mereka dengan sangat menggebu-gebu meminta para jemaatnya agar mendukung Anies Baswedan. Dan saya ingat betul pada saat saya sedang di Kuningan, di situ dekat ada masjid. Jadi penceramah masjid itu mengatakan bahwa kalau mereka milih Ahok, mereka akan masuk neraka atau mereka akan mendapatkan dosa besar karena memilih pemimpin kafir. Dan rupanya itu juga berlangsung di mana-mana di beberapa masjid di Jakarta. Tentu kita ingat dengan istilah ayat dan mayat, di mana pada saat itu juga Ahok dikriminalisasi seolah-olah Ahok itu melakukan penistaan agama. Dan itu ternyata berhasil menggiring opini publik dan akhirnya Ahok kalah dalam pemilihan gubernur tersebut. Nah, dengan distigmakan Ahok sebagai orang kafir yang menista agama tentunya sangat mempengaruhi pemilih-pemilih Islam dan para simpatisan Anies yang satu memang bersatu untuk mengusung Anies lewat demo berjilid-jilid. Nah, apakah itu yang akan dipakai lagi oleh kubu Anies dan kubu PKS untuk memenangkan Anies pada Pilpres 2024 apabila Anies mendapatkan tiket? Apalagi yang bisa dilakukan oleh kubu Anies selain menggunakan ayat dan provokasi-provokasi agama untuk menarik simpati masyarakat. Apalagi beberapa waktu lalu juga muncul sebuah pernyataan dari salah seorang pendukung Anies Baswedan bahwa apabila pemilih tidak memilih Anies, mereka akan masuk neraka. Tapi apabila mereka memilih Anies, mereka akan mendapatkan pahala. Dan rupanya narasi ini sudah mulai digulirkan ke masyarakat ya, ke calon-calon pemilih pada Pilpres 2024. Ya, baik di media sosial, saya yakin juga kubu Anies sudah melakukan gerilya-gerilya di beberapa masjid yang ada di Indonesia. Entah itu karena komando dari tim ses Anies ataupun mereka melakukan inisiatif sendiri di lapangan. Yang pasti mendekati Pilpres 2024, isu-isu keagamaan akan kembali mencuat, terutama di masjid-masjid yang selama ini dijadikan Anies sebagai tempat melakukan
diseminasi informasi atau kampanye-kampanyenya. Meskipun misalkan KPU dan Bawaslu itu mengatakan tidak boleh menggunakan tempat ibadah untuk melakukan kampanye, tapi itu kan semacam hanya himbauan-himbauan kosong kadang-kadang ya. Meskipun di lapangan terdapat banyak fakta-fakta yang menunjukkan adanya kampanye dari calon di rumah-rumah ibadah, tapi mereka juga tidak bisa memberikan sanksi yang tegas. Nah, ini yang menarik ya. Jadi saya melihat bahwa pertarungan di Pilpres 2024 nanti tidak akan jauh apa yang terjadi pada Pilgub 2017 di DKI Jakarta. Dengan catatan apabila Anies Baswedan mendapatkan tiket Pilpres 2024. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat.